Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-13 berdasarkan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 24 dilanjutkan dengan ayat 35 sampai 43. Tema renungan: berdoa dengan penuh keyakinan. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang jenderal yang memutuskan untuk menyerang musuh, walaupun menurut perhitungan banyak orang dia kalah karena jumlah tentaranya sedikit. Tetapi jenderal itu begitu yakin bahwa dia pasti akan menang. Hanya tentaranya saja yang ragu-ragu. Karena itu, dalam perjalanan menuju medan perang, dia beristirahat di sebuah tempat suci untuk berdoa. Ketika dia keluar lagi, dia mengumumkan kepada para tentara sebagai berikut. Saudara-saudara, saya akan melemparkan uang koin logam ini. Jika ia menunjukkan gambar kepala, maka kita pasti akan menang di dalam peperangan. Tetapi jika ia menunjukkan ekor, maka kita akan kalah. Sekarang nasib kita akan tergambar pada mata uang logam ini. Kemudian dia melemparkan uang logam itu ke atas. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa gambar yang muncul ke atas adalah gambar kepala. Melihat itu, tentaranya menjadi sangat yakin bahwa mereka pasti akan menang dalam pertempuran. Dan memang benar. Setelah beberapa hari pertempuran, musuh menyerah kalah. Pada hari berikutnya, salah seorang perwiranya berkata kepada sang jenderal, pertempuran itu menunjukkan bahwa tidak seorang pun bisa mengubah nasib. Mungkin, jawab sang jenderal sambil menunjukkan kepada perwira itu bahwa uang logam yang dilemparkannya itu bergambar kepala di dua sisinya. Lalu jenderal itu melanjutkan, saya pikir keyakinan dan kepercayaanlah yang membuat kita menang. Saudara-saudari terkasih, kepercayaan atau keyakinan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ia dapat menciptakan suatu peperangan atau pertarungan. Ia dapat mengantar orang kepada kesuksesan atau kesembuhan dari sebuah penyakit. Iman seperti itulah yang dimiliki oleh Yairus sehingga anaknya bisa sembuh kembali, dan seorang perempuan yang sakit perdarahan sehingga ia sembuh dengan sendirinya. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang iman, baik iman Yairus maupun iman seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Yairus adalah seorang yang terhormat, yakni kepala rumah ibadat. Tetapi dia sangat susah karena anak perempuannya sakit dan hampir mati. Oleh sebab itu, dengan tanpa malu sedikit pun, sekalipun kedudukannya tinggi dan di depan orang banyak, dia berlutut di depan Yesus dan memohon dengan penuh keyakinan supaya anaknya bisa disembuhkan oleh Yesus. Melihat sikap Yairus itu, Yesus langsung memutuskan untuk berangkat ke rumah Yairus bersama dengan kerumunan yang begitu banyak dan menyembuhkan putri Yairus. Di tengah kerumunan itu, ada seorang perempuan yang menderita perdarahan selama 12 tahun. Dia juga ingin disembuhkan oleh Yesus. Dia sudah lama menderita lahir dan batin. Dia sudah dengar banyak tentang Yesus. Tetapi bagaimana dia bisa berjumpa dengan Yesus karena kondisinya yang sangat lemah? Dia tidak mungkin bisa bersaing dengan orang banyak untuk bisa bertemu secara pribadi dengan Yesus. Namun dia tidak kehilangan akal. Dia berpikir dalam hatinya, asalkan saya bisa menyentuh jubahnya, pasti saya akan sembuh. Dia benar-benar percaya bahwa sentuhan kecil pada jubah Yesus pasti sudah cukup untuk menyembuhkan penyakitnya.
Dan itulah yang terjadi. Setelah menyentuh ujung jubah Yesus, perdarahan perempuan itu tiba-tiba berhenti dan ia menjadi sembuh kembali. Saudara-saudari terkasih, percaya pertama-tama berlutut di hadapan Yesus dan menyerahkan diri kepadanya. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti yang didapatkan oleh Yairus atau perempuan yang menderita perdarahan, seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Tetapi kalau kita percaya dan menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengerjakan hal-hal yang membuat kita terperanjat. Persoalannya adalah seberapa sering kita berlutut dan berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yairus dan perempuan yang sakit perdarahan, sebagaimana diceritakan dalam Injil tadi. Injil hari ini mengundang kita supaya kalau kita berdoa, berdoalah dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.